Bab 050. Baiklah, Putri Ayah silahkan melanjutkan membahas bisnis dengan Om Steph. Ayah masuk dulu, pamit. Amar masuk ke dalam rumah diikuti Yoga sementara Aurel malah menarik tangan Stephen untuk menuju kursi yang berada di taman depan rumah. Om Steph kenapa pakai kacamata dan maskel? Tanya Aurel super kepo. Itu karena ayah kamu cantik, tapi sekarang Om bisa membukanya, ucap Stephen lalu membuka masker dan kacamata yang dipakainya. Oh iya, kenapa Aurel memanggil Om? Katanya ada bisnis. Memangnya bisnis apa sih? Om jadi penasaran, tanya Stephen. Om, Aurel kan mau jadi kakak, dari 2 adik. Aurel mau Om jadi guru Aurel di rumah supaya saat adik lahir, Aurel sudah pintar membaca, pel tambahan, ajal adik menggambal telus ajal adik hitung uang yang dibelikan ayah dan opa, ucap Aurel. Stephen terperangah, apa Aurel tidak tahu jika Stephen harus bekerja di perusahaan ayahnya sebagai asisten? 70. Dengan pekerjaan yang menumpuk dan sekarang Aurel malah minta Stephen menjadi gurunya. Kenapa harus Om? Aurel kan bisa minta ke ayah atau opa untuk mencarikan guru privat, atau Aurel bisa minta ke ayah atau uminya mengajari Aurel, ucap Stephen. Aurel tidak mau diajal sama orang lain, terus kalau minta ajal ayah, Aurel seling bel tengkal dengan ayah, bukannya pintal Aurel akan pusing dengal ayah mengajal Aurel. Kalau Aurel minta umi yang ajal, kasihan umi Om, nanti capek apalagi halus jaga 2 adik dipelut. Umi juga sudah ajal Aurel mengaji, lanjut Aurel. Om Steph tidak mau ajal Aurel. Aurel menatap Stephen dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sehingga Stephen tidak tega melihatnya. Baiklah, Om Steph akan menjadi guru pribadi Aurel, tapi Aurel punya uang untuk membayar gaji Om. Tanya Stephen bercanda tetapi Aurel malah mengangguk dan tersenyum. Apa Om lupa? Aurel punya oma dan opa yang akan membelikan uang kepada Aurel. Tenang saja, Aurel akan minta nanti. Oh iya, sebagai ucapan terima kasih, Aurel sengaja menyimpan kue yang rasanya enak. Ayo Om kita masuk, ajak Aurel. Stephen merasa sangat senang dan bangga dengan semangat Aurel. Andaikan Stephen memiliki anak pasti sudah dijodohkan dengan Aurel. Tapi sayangnya Stephen hanya bisa berandai-andai. 71. Perpisahan bisa jadi jalan terbaik, bukan untuk saling menjauh namun tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab maka harus dilakukan. Seperti halnya Pak Gading, Bu Imah dan Yoga yang sudah bersiap untuk kembali ke kampung. Mereka sebenarnya ingin terus di kediaman Aris, bukan karena merasa nyaman tinggal di rumah mewah tetapi sebagai orang tua mereka ingin selalu mendampingi putri mereka sayang sedang mengandung. Kini mereka diantar oleh Oma Santika, Opa Aris dan tak lupa si cantik Aurel yang rela harus izin sekolah demi mengantar nenek dan kakeknya. Zahra dan Amar tidak bisa ikut karena seperti biasa Amar akan mengalami morning sickness, dan Zahra tidak tega meninggalkan suaminya. Sesampainya di bandara Pak Gading, Bu Inah dan Yoga kemudian berpamitan. Aurel mencium satu persatu tangan kakek, nenek, serta omnya. Aurel pasti akan melindungi kalian, kenapa tidak tinggal di sini bersama Aurel saja? Tanya Aurel masih belum merelakan mereka pulang. Maaf ya cucu kakek yang cantik, di kampung perkebunan kopi tidak ada yang mengurus lalu Om Yoga juga harus kuliah, ucap Pak Gading. Nanti kalau cucu nenek libur sekolah, bisa ke kampung kakek dan nenek, ucap Bu Imah. Aurel mengangguk karena antusias, dia sangat senang jika ke kampung apalagi Aurel sudah memiliki banyak teman di sana. Iya nenek, Aurel akan pergi bersama ayah dan umi, ucap Aurel semangat. Opa Aris dan Oma Santika kemudian mengantar Aurel ke sekolah setelah Bu Imah, Pak Gading dan Yoga memasuki pesawat.
Hari ini rencananya Aurel akan berada di rumah untuk menjaga uminya. Sedangkan di kediaman Aris, Amar yang sudah tidak muntah lagi masih sangat lemas, padahal dia harus bekerja. Ayah istirahat dulu, sebentar Umi ambilkan makan dulu, ucap Zahra ingin beranjak. Umi di sini saja, jangan tinggalkan ayah, ucap Amar dengan suara yang terdengar pelan. Umi tidak meninggalkan ayah, Umi hanya ingin ke dapur lalu ke sini lagi, ucap Zahra. Baiklah, tapi jangan lama-lama, akhirnya Amar mengizinkan. Saat Zahra sampai di lantai bawah bertepatan dengan kepulangan Aurel beserta kakek dan neneknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahra mencium tangan mertuanya, lalu Aurel juga mencium tangan uminya. Umi mau kemana? Tanya Aurel. Umi mau mengambilkan sarapan untuk ayah, jawab Zahra. Bukannya kita tadi sudah salapan bersama? Aurel keheranan, pasalnya tadi Amar juga ikut sarapan bersama dan sekarang mau diambilkan sarapan lagi. Aurel yang perutnya kecil saja masih merasa kenyang. 72. Iya sayang, tadi ayah muntah jadi semua sarapannya keluar lagi, makanya Umi mau ambilkan lagi, dengan sabar Zahra menjelaskan kepada putrinya. Mama pikir, Amar sudah berangkat ke kantor, ucap Oma Santika. Belum Ma, Mas Amar masih lemas, ucap Zahra. Setelah mengobrol dengan mertuanya, Zahra kembali berjalan menuju dapur dengan Aurel yang mengikuti kemanapun Zahra melangkah. Umi apa itu tidak belat? Kalau belat Bial minta tolong Biinah bawa ke Kamal, sebenarnya Aurel mau bantu tapi sepertinya Aurel belum bisa membawa piling itu, nanti pilingnya jatuh, ucap Aurel. Tidak sayang, ini ringan kok, ucap Zahra. Baiklah, Umi hati-hati jalannya, kata Oma, Umi tidak boleh capek halus banyak istirahat supaya Umi dan adik-adik Aurel sehat, ucap Aurel. Terima kasih sudah mengingatkan Umi, pasti adik-adik sangat bangga memiliki kakak seperti kakak Aurel yang cantik dan sayang adik-adik, ucap Zahra membuat Aurel tersenyum malu. Saat membuka pintu kamarnya, Amar langsung protes kepada Zahra. Kenapa Umi lama banget? Tanya Amar tidak menyadari kehadiran Aurel. Sontak saja, Aurel yang berjalan di belakang Zahra, maju ke depan lalu berkacak pinggang. Ayah, jangan buat Uminya Aurel capek, kasihan adik-adik Aurel dipeluk Umi. Ayah juga jangan suluh-suluh Umi jalan cepat-cepat, bagaimana kalau kaki Umi tergelincir terus jatuh. Aurel sudah seperti emak-emak yang memarahi anaknya padahal di sini posisinya Aurel loh yang menjadi anak dari Amar. Oh iya satu lagi, jangan buat Uminya Aurel stres, kata nenek Umi halus telus bahagia, lanjut Aurel. Maaf sayang, bukannya ayah ingin Umi jalan cepat-cepat tapi ayah sejak tadi menunggu. Takutnya terjadi sesuatu kepada Umi di dapur karena tak kunjung kembali, ucap Amar mencoba menjelaskan. Maaf Mas, tadi Umi bertemu Mama dan Papa terus Aurel juga tidak membiarkan Umi jalan terburu-buru, ucap Zahra. Tidak apa sayang, putri kita memang benar kamu harus berhati-hati. Mendengar ucapan ayahnya, Aurel tersenyum senang. Zahra berjalan menuju ranjang yang terus diikuti Aurel yang sudah seperti pengawal kecil. Sekarang ayah makan biar Umi yang suapin, ucap Zahra. Amar merasa senang karena jika di rumah Amnar akan memakan semua menu yang dimasak oleh pelayan tetapi harus Zahra yang menyuapinya. Bahkan tadi jika bukan Zahra yang menyuapi Amar tidak ingin sarapan. Umi, Aurel mau ke kamar Opa dan Oma dulu. Ingat Umi jangan kemana-mana sampai Aurel kembali, ayah jaga Uminya Aurel, ucap Aurel. Memangnya ada urusan apa putri ayah di kamar Oma dan Opa, bukannya tadi kalian pergi bersama? Tanya Amar. Rahasia, ada bisnis,
Aurel pergi dulu Pepe. Aurel melambaikan tangan lalu berlari keluar kamar menuju kamar opa dan omanya. Masih kecil dia sudah punya bisnis, ayah jadi penasaran Umi, bisnis apa yang sedang dijalankan putri kita, kemarin bisnis dengan Stephen sekarang bisnis dengan papa dan mama, ucap Amar. 73. Sudahlah ayah, lebih baik ayah segera habiskan makannya, kasihan Stephen harus mengurus pekerjaan kantor sendiri, ucap Zahra. Sekarang Amar hanya diam menerima suapan demi suapan dari Zahra. Karena memang Stephen sejak pagi tadi sudah berangkat ke kantor, sebenarnya pagi ini ada meeting dan Stephen yang harus mengambil alih untuk memimpin rapat. Kembali ke Aurel yang sudah berada di depan kamar opa dan omanya, terlebih dahulu Aurel mengetuk pintu tanpa bersuara. Masuk, teriak Oma Santika dari dalam. Bukannya masuk setelah mendapatkan izin Aurel malah terus mengetuk pintu. Saya bilang masuk, ucap Oma Santika lagi. Aurel yang sedang mode jahil, terkikik geli setelah mendengar suara kesal dari omanya. Tok tok tok. Saya sudah bilang masuk, apa yang mengetok pintu tidak mendengar. Oma Santika terus menggerutu sambil berjalan membuka pintu. Tapi saat Oma melihat di depan pintu tidak ada orang. Kok aneh, perasaan saya belum pikun, jelas-jelas tadi ada yang mengetuk pintu, ucap Oma Santika, mengedarkan pandangannya. Hingga Oma Santika mendengar suara cekikikan, ternyata Aurel berjongkok di dekat guci besar. Oma Santika melihat rambut Aurel. Apa jangan-jangan di rumah ini ada hantu, ucap Oma Santika ikut berakting. Oma kira ada hantu, itu kan cuma Aurel, ucap Aurel pelan. Tapi biasanya hantu suka sama anak kecil yang cantik tapi jahil, lebih baik masuk saja ke dalam kamar supaya aman, ucap Oma Santika mengeraskan suaranya lalu menutup pintu. Aurel cantik, Aurel masih kecil dan Aurel suka jahil, ucap Aurel. Sontak saja, Aurel keluar dari tempat persembunyiannya lalu mengedor pintu kamar omanya dengan kedua tangan mungilnya. Oma tolong Oma, Aurel tidak mau diculik hantu. Oma buka pintunya ini Aurel, teriak Aurel. Ceklek. Aurel langsung berlari masuk dengan nafas yang terengah-engah. Alhamdulillah Aurel yang cantik selamat, pasti ayah dan Umi sedih kalau Aurel diculik dan adik-adik pasti akan nangis di peluk Umi, ucap Aurel. Oma Santika rasanya ingin menyemburkan tawanya namun berusaha ditahannya. Cucu Oma mau apa kemari? Tanya Oma Santika. Opa mana Oma? Bukannya menjawab Aurel malah baik bertanya. Opa tadi ke ruang kerjanya, baru saja Oma berucap, Opa Aris sudah masuk ke dalam kamar. Aurel yang melihatnya langsung berlari dan memeluk kaki opanya. Opa Aris dan Oma Santika yang sudah tahu watak cucunya jika sudah bermanja-manja begini berarti ada maunya. 74. Opa sayang, yang lebih tampan dari ayah, Aurel mau bikala sesuatu, ucap Aurel bergelayut manja ke Opa. Aris. Cucu Opa mau bicara apa? Tanya Opa Aris menenggendong cucunya, lalu membawanya duduk di sofa yang ada di dalam kamarnya. Aurel yang sekarang duduk di pangkuan opanya dengan tangan memeluk leher opanya. Cek, cucuku ini paling pintar ngerayu opanya, monolog Oma Santika ikut duduk di dekat suami dan cucunya. Aurel mencium pipi Opa Aris kemudian tersenyum memperlihatkan gigi putihnya. Opa tampan dan baik hati, bahkan ayah dan Om Steve kalah, Aurel bisa minta uang ke Opa. Ucap Aurel. Untuk apa? Bukannya untuk jajannya Aurel, Oma sudah mengaturnya, ucap Oma Santika. Bukan untuk jajan Oma,
Ini penting urusan dunia dan akhirat. Opa kan pernah bilang harta opa adalah harta cucu, ucap Aurel. Aurel cucu opa kan? Tanya Aurel. Tentu saja, kalau bukan cucu opa dan oma cucu siapa lagi, ucap opa Aris. Kalau begitu Aurel minta uang untuk bayar guru Aurel, ucap Aurel. Sontak saja, Opa Aris dan Oma Santika bingung dengan permintaan cucunya. Sayang, setahu Oma gurunya Aurel di sekolah sudah diberikan gaji oleh pihak sekolah, ucap Oma Santika. Bukan Oma, guru Aurel di rumah, ucap Aurel. Aurel kan tidak punya guru privat, ucap Oma Santika masih bingung. Ish, Oma tidak mengerti. Gini Aurel itu mau jadi kakak yang pintar, Aurel mau belajar supaya nanti Aurel bisa ajar adik-adik Aurel. Terus, Aurel mau, selain diajar guru di sekolah Aurel mau diajar guru di rumah, jeda Aurel, menarik nafasnya. Kalau Aurel diajar opa dan oma, Aurel kasihan karena opa dan oma sudah tua, terus kalau Aurel diajar ayah, Aurel nggak mau ayah seling nakal, Aurel tidak suka. Kalau Umi, Aurel sudah diajar ngaji jadi biarin Umi istirahat saja, nanti capek, lanjut Aurel. Oh nol cucu oma mau dicarikan guru privat? Tanya Opa Aris. No, Aurel sudah punya guru sendiri, tolak Aurel. Siapa? Tanya Oma Santika. Om Steph, jawab Aurel. Opa Aris dan Oma Santika berpandangan. Baiklah, Aurel harus semangat belajarnya, Aurel jangan pikirin tentang gaji untuk Om Steph, nanti biar Opa dan Oma yang mengaturnya, ucap Opa Aris. Terima kasih Opa, terima kasih Oma, Aurel sayang kalian, ucap Aurel mencium pipi, Opa dan Omanya. Sama-sama sayang. Kalau begitu, Aurel mau ke kamar ayah dan Umi, nanti Umi lindu kepada Aurel, ucap Aurel turun dari pangkuan opanya, kemudian berlari keluar kamar opa dan omanya. Cucu kita sudah besar Pa, bahkan dia sangat dewasa, ucap Oma Santika menitikan air matanya. 75. Iya Ma, rasanya baru kemarin Aurel lahir dan sekarang dia sudah akan menjadi kakak, dan kita akan memiliki 3 cucu, ucap Opa. Aris memeluk Oma Santika. Mama sangat bahagia Pa, dulu kita hanya memiliki seorang anak, tapi sekarang kita memiliki banyak cucu, rasanya Mama ingin bukan hanya 3 kalau bisa kita punya cucu sebanyak-banyaknya, pasti rumah ini akan ramai dengan suara cucu-cucu kita, ucap Oma Santika. Iya Ma, Papa juga berharap demikian. Kembali kepada Aurel, yang membuka pintu kamar orang tuanya namun tidak ada siapa-siapa di sana. Aurel kembali menutup pintu dan kebetulan Bi Inah yang sedang berjalan membawa tumpukan baju Aurel yang sudah lipat dengan rapi. Bi Inah, panggil Aurel. Iya, apa ada yang bisa saya bantu Nona muda, ucap Bi Inah. Aurel cuma mau tanya, apa Bibi melihat uminya Aurel? Tanya Aurel. Nyonya Zahra berada di bawah, sepertinya Nyonya mau mengantar Tuan, jawab Bi Inah. Terima kasih Bi, ucap Aurel lalu berlari menuju lift. Memang kehadiran Nyonya Zahra bisa merubah Nona muda, ucap Bi Inah lalu kembali berjalan menuju kamar Aurel. Saat keluar dari lift Aurel kembali berlari menuju pintu utama, Aurel bisa melihat uminya sedang mencium tangan Ayah Amar. Ayah, teriak Aurel. Aurel terdengar ngos-ngosan. Kenapa sayang, kok Putri Unmi lari-lari? Tanya Zahra. Ayah sehalusnya tidak perlu diantar Umi sampai ditelas kasihan Umi capek ayah halus jalan jauh, satu lagi, Aurel protes. Sayang, ini bukan salah ayah, Umi yang mau mengantar ayah kok, lagian Umi baik-baik saja,
Umi kan tidak melakukan pekerjaan yang berat, ucap Zahra. Sepertinya pergerakan kamu akan terbatas selama putri kita di rumah sayang, bahkan Aurel lebih overprotektif daripada aku, ucap Amar. Sayang, ayah berangkat kerja dulu, Aurel harus jaga Umi dan adik-adik di rumah karena ayah harus cari uang yang banyak untuk Aurel dan adik-adik. Kini Amar beralih berbicara kepada Aurel. Siap bos, Aurel akan jaga Umi dan adik-adik di pelut Umi. Aurel hormat kepada Amar sehingga terlihat sangat menggemaskan. Kap. Amar mencium kening Aurel, lalu mencium kening Zahra. Kalau begitu ayah pergi dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Zahra. Baru juga Amar berjalan beberapa langkah, Aurel kembali memanggil. Ish, ayah balik lagi, panggil Aurel. 76. Kenapa lagi? Tanya Amar. Ayah lupa pamit ke adik-adik, nanti mereka sedih, Amar menepuk jidatnya. Amar kembali mendekat lalu berjongkok di depan perut Zahra. Adik-adik kakak Aurel, ayah berangkat dulu, kalian baik-baik di dalam perut Umi.